Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Sobat DM, kita sudah berada di kawasan Biaung. Ngapain kita? Kita bertemu dengan salah satu narasumber yang sangat inspiratif, yang dimana narasumber ini adalah salah satu korban dari Costa Concordia. Wow, seperti apa? Selain itu, beliau juga sebagai pengusaha, musisi, dan juga sosial aktivis untuk difabel, sehingga beliau sekarang dikenal sebagai motivatornya para difabel. Dan kita akan kupas tuntas beliau hanya di Open The Secret. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga kepoin Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Bersama kita, Inyoman Juniarte atau Bli Jigojik. Hai, halo, apa kabar? Wah, baik, luar biasa. Siap, ini senang banget loh, senang banget. Gitu ya? Saya bisa diundang. Wow, sama-sama nih, keren nih. Kalau bicara tentang Bli Jigo ini, kayaknya banyak banget yang harus kita kupas gitu ya. Boleh. Karena selain tadi banyak banget yang penasaran tentang tragedi 2012 gitu ya, tentang bagaimana Costa Concordia itu bisa terjadi, betul. Sampai Bli Jigo akhirnya bisa lepas dari keterpurukan. Betul. Itu kayaknya kita sambil keliling-keliling ya, karena tadi yang saya lihat adalah Bli Jigo naik mobil sendiri. Betul. Kok bisa ya? Ya, pokoknya saksikan itu nanti. Itu dia makanya ya tuh, Sobat DM. Seru. Kita akan cari tahu kok bisa seorang Bli Jigo ini yang, mohon maaf, menggunakan kursi roda tapi bisa mengendarai mobilnya sendiri. Benar nggak sih? Kita buktiin aja nanti gitu ya. Jadi dari keterpurukan bisa bangkit lagi untuk hidup seperti itu. Nah, itu keren. Kita kupas tuntas nanti. Bicara tentang mobil, ini kita ada di mana nih? Banyak banget mobilnya nih, Bu. Oke, nah hari ini kita berada di Kebun Vintage Car. Jadi untuk kalian yang belum sempat datang ke Kebun Vintage Car, kalian bisa datang ke Kebun Vintage Car. Itu lokasinya di Biaung. Kalian bisa search nanti di Google Maps. Itu dia ya, bisa lihat ini mobil-mobil vintage zaman-zaman dulu yang ternyata masih bisa dioperasikan ya? Iya, betul. Masih jadi, bisa dikendarain betul. ya. Bahkan sering dipakai untuk event-event, acara-acara otomotif lah. Iya. Wow, keren banget. Kayaknya sambil keliling deh kita ngobrol-ngobrol santainya ya, Bli Jigo ya. Siap. Izin saya di belakang. Oke. Kita cus kemana nih? Itu dia, kita ngeliat keliling. Ya. Kalau misalnya kita lihat Sobat DM di kanan kiri belakang kita ini banyak banget mobil-mobil gitu ya. Dan kita bisa tanya-tanya sekalian nih Bli Jigo nih ya. Bli Jigo, boleh tahu dong sekarang kegiatannya Bli Jigo apa aja nih? Jadi kegiatan sehari ini di tahun ini itu kebanyakan di kegiatan sosial sih, untuk bantu-bantu kayak di dinas sosial. Jadi kita bantu juga untuk mungkin ada yang membutuhkan dari kayak kasus saya ini lah, spinal injury, itu mereka butuh semangat, jadi bisa calling saya atau mungkin saya dihubungin untuk memberikan mereka untuk bisa lebih semangat lagi. Wow, keren banget. Jadi benar-benar bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa seperti Bli Jigo gitu ya. Kenapa memilih tempat ini, Bli, untuk kita bertemu nih? Satu, tempat ini cukup keren. Jadi dengan background klasik car ini, kita juga mengingatkan bahwa mobil klasik tua itu sejarahnya banyak banget. Sobat DM, kalau kita bisa lihat ya, keren banget tempatnya ini. Ini mobil-mobil zaman-zaman kakek kalian tuh ada di sini semua. Jadi buat kalian yang ke Bali, yang pengen tahu, ingin melihat kenangan-kenangan dari orang tua kita, kakek nenek kita, langsung aja datang ke Kebun Vintage Cars Bali yang ada di Biaung gitu ya. Dan bisa disewain gitu ya katanya Bli? Bisa. Jadi kalau kalian pingin memori untuk zaman-zaman dulu kan. Nah, jadi itu bisa disewa dari sini mungkin ke pantai, habis itu foto-foto balik lagi, atau mungkin keliling jalanan bisa juga sih. Nah, untuk harga nanti kalian bisa cek langsung aja gitu ya. Mendingan lebih langsung lah. Jadi kalian bisa dapat informasi lebih detail seperti itu. Bener banget. Nah, bicara tentang mobil, ternyata kan Bli Jigo ini memang punya impian, punya bengkel gitu ya. Dulu. Itu kesampaian nggak kira-kira tuh? Karena kondisi gini ya nggak kesampaian lah. Okay, dulu masih saya kerja di kapal kan, saya punya cita-cita punya bengkel, karena
saya memang suka di otomotif kan. Oke. Jadi punya bengkel. Jadi teman-teman kadang nanya ngapain harus buat bengkel? Karena bengkel itu menurut saya kan nggak ada matinya. Jadi teman kita punya banyak seperti Iya, itulah. benar. Jadi tempat kita base camp juga gitu. Nah ini akhirnya saya kecelakaan pada waktu tahun 2012. Ya jadi cita-cita saya tidak tercapai lah. Iya, tapi ternyata kan punya usaha Ya, penyewaan mobil penyewaan. VW Ya, gitu betul. Nah itu seperti apa tuh ceritanya tuh sampai akhirnya bisa punya penyewaan mobil VW? Dulu awalnya di tahun 2013 pertama kali itu kan belum ada yang sewa-sewa mobil klasik lah, masih jarang sih. Nah itu saya coba dulu saya parkir di pinggir jalan tuh VW Kominya, saya tulisan Disewakan foreign, gitu. Oh, foreign, oke, iya. wedding car gitu. Akhirnya kok banyak yang tertarik gitu loh. Saya taruh di pinggir jalan, ada yang nelpon gini, Pak bisa disewa nggak? Dulu awalnya kan masih harga low lah. Iya, gitu. terjangkau lah ya. Lah. Semakin banyak loh. Ini kok kayaknya menjanjikan banget gitu loh. Akhirnya saya tekunin terus sampai kemarin di pandemi. Pas pandemi itu ya agak sampai zero sih. Setahun itu zero pendapatan Karena saya. memang nggak ada kegiatan. Ya, nggak ada kegiatan. Semua kegiatan dibatasi. Betul. Dan Sehingga- semua akses itu ditutup gitu loh. Maka jadi kita nggak bisa, aduh sebagaimana nih kan gitu. Tapi awalnya sih oke lah gitu loh. Nah jadi banyak penyewaan. Habis itu ini kok kayaknya asik banget nih. Lama-lama. Nah akhirnya kita adalah harga persaingan. Iya. Ini kayaknya cocok banget nih untuk di VW Pulse. Karena saya ini menjual klasiknya gitu. Iya, benar. Bukan menjual. Kadang-kadang ada yang marah juga. Kok mahal banget nah. Mendingan sewa Alphard. Ya Alphard kan bukan klasik, Pak, gitu loh. Modern banget. Iya, gitu modern ya. banget. Kita kan jual klasiknya karena maintenance-nya itu yang lebih penting. Benar. Jadi biar nggak ada trouble seperti itulah. Ya, gitulah. Dan karena ternyata klien-kliennya lumayan banyak gitu ya. Iya, Bahkan banyak. sampai ada dari luar negeri gitu ya. Iya, betul. Iya, Jadi keren dari banget. Australia juga dulu ada. Jadi mereka pakai wedding car, sewa 2 mobil, itu keliling lah gitu. Iya. Keliling kota. Dari hanya naruh nama mobil, gitu ya, di pinggir jalan. Di pinggir jalan dan akhirnya bisa menjadi usaha Ya, yang menjanjikan banget. betul. Dan di sini akhirnya Beli juga bisa dikatakan jadi mengenang masa lalu ya kalau ngomongin klasik Iya, gitu ya. makanya tempat ini bagus banget loh. Benar. Jadi kenapa Beli Jigo milih di sini kita Betul, bertemu dan betul, akhirnya bisa ya. ngobrol santai di sini gitu. Dan habis dari penyewaan mobil VW, Beli juga punya background seorang musisi gitu ya. Ya, betul. Nah, musisi sebagai apa nih, Beli? Saya dulu drummer. Drummer, Ya, dulu oke. drummer sebelum saya kecelakaan itu saya memang pemain drummer di beberapa grup musik kan. Lupa dah saya namanya. Gitu ya, saking banyaknya gitu ya. Kayak edisional gitu lah, Iya, edisional iya. musik. Jadi ada yang perlu saya dipanggil untuk drummerin lah gitu. Nah jadi kan kita istrinya profesional lah. Cuma saya dengerin lagu, sama pemain bassnya lah. Oke kita masuk, ya udah kita main hajar aja dulu gitu. Oke. Nah semenjak kecelakaan, sekarang saya beralih ke pemain kajun. Beli Jigo kan dari drummer akhirnya sekarang menjadi kajunman ya. Masih tetap di musisi gitu ya, Ya, karena ya. memang jiwanya di sana Ya, gitu betul, ya. Dan betul. tetap sekarang bersama salah satu band lokal Bali. Ya, Gitu ya. betul. Jadi saya buat akustik, cuma 2 orang dengan rekan saya. Itu dia juga dulu pernah mengalami kehidupan yang keterpurukan. Wah. Jadi pernah didiagnosa liver gitu ya. Jadi hampir gitulah. Iya. Akhirnya mujizat Tuhan, rekan saya ini sembuh, namanya Siano. Dia sembuh. Nah akhirnya kita ketemu di tahun 2019. Nah kita akhirnya kayak kolaborasi, kayaknya cocok banget nih. Nah jadi kita buatlah lagu. Itu satu album sudah dirilis sih. Cuma belum launching aja. Wow, ini emang menciptakan lagu sendiri juga lagu ya? ini dalam arti ceritanya itu penyemangat. Oke. Kita hidup semangat. Benar. Dengan keterbatasan kita bisa hidup semangat seperti itu. Iya, karena memang kalian berdua melewati masa-masa Ya, yang mungkin kritis banget sampai akhirnya bisa bangkit Ya. dan bisa berproses sampai hari Hari ini ini, gitu ya. betul. Keren banget gitu ya, dari musisi, pengusaha gitu kan, dan juga ternyata memang sekarang aktivis sosial untuk para difabel gitu. Ya, betul. Nah, kalau bicara tentang difabel gitu, kenapa akhirnya memilih untuk bisa menjadi motivatornya para difabel? Nah, jadi begini, karena saya sering di lapangan dan sering ditelepon mungkin dari pihak rumah sakit atau ada rekan saya jadi dokter kan, atau mungkin teman-teman saya dia ngelihat orang disabilitas khususnya kayak saya ini pengguna kursi roda, itu dia vakum lah, jadi kayak bed rest gitulah. Nah, jadi
saya di calling untuk memberikan mereka semangat. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Saya modalnya ngasih dia motivasi dari orang yang nggak bisa ngapain, jadi dia bisa, minder gitu loh, aku pingin loh kayak dia gitu loh. Nah, saya bilang ke dia, ayo kamu bisa lakukan apa saja. Contohnya kayak saya nih, saya bisa kemana aja. Nanti kalau next time kita ada waktu, ayo kita keluar bareng-bareng, saya bilang. Saya ajak kamu jalan-jalan. Nah, itu main terbukti. Ada teman saya dari Teku Umar kan, gede namanya itu. Dulu dia nggak pernah malu gitu loh dengan dirinya. Habis itu saya kasih dia masukan. Itu prosesnya panjang banget tuh. Kayaknya kalau nggak salah itu sekitar 5 kali, 6 kali pertemuan tuh, baru dia mau untuk datang ke kebun vintage car dengan orang yang begitu banyak. Jadi disitulah kebanggaan saya. Jadi orang yang bisa orang yang tidak dari keterpurukan lah bisa bangkit lagi. Saya bisa memberikan di mereka motivasi, ya itulah kebanggaan saya. Jadi bisa dia ya happy lah itu. Benar. Kayak kalau misalnya bicara tentang mungkin rekan-rekan yang ada di Bali bisa bertemu langsung dengan Beli Jigo. Tapi kalau misalnya di luar Bali, apakah masih tetap berkesempatan untuk bisa mendapatkan motivasi dari seorang Beli Jigo? Bisa dengan cara karena kita di video call. Di telepon dulu, mereka WhatsApp dulu, ya dalam arti kan ya sopan lah itu. Menerima juga ya ternyata ya. Iya betul. Intinya respect lah, saling respect lah gitu. Akhirnya kalau memang motivasi mereka pingin istilahnya saling sharing gitu, ya saya pasti tanggapin dengan baik banget. Ada nggak kejadian yang mungkin menjadi challenging banget ketika tidak bisa bertatap secara langsung gitu kan, hanya berupa video call gitu, tapi akhirnya orang tersebut juga akhirnya bangkit gara-gara dihubungin dan mendapatkan sharing-sharing dari Beli Jigo. Ada. Kayak gimana tuh ceritanya? Ada beberapa. Nah, jadi mereka salah satunya mungkin. Salah satunya ini ada teman saya Rafa namanya dari Bandung kan. Hai Rafa, mungkin kamu nonton channel ini ya. Wah, ini keren nih orangnya. Jadi Rafa buat Rafa ini bisa menjadi inspirasi juga buat yang lain ya. Betul. Gitu ya. Karena saya ingat namanya dia, karena dia paling sering hubungin saya. Dari Bandung dia. Nah, dari Bandung? Iya, dia kecelakaan. Kurang tahun berapa nggak tahu saya. Pokoknya intinya 3 atau 4 tahun itu. Pokoknya bed rest dia. Jadi saya di calling di video call lah sama dia, bla bla bla, aku begini gini. Akhirnya saya kasih dia ngeliat channel YouTube saya. Pokoknya dia tonton terus, jadi dia semakin semangat. Dulu awalnya udah patah semangat dia. Intinya dalam arti lebih baik aku udah nggak ada lah di dunia ini. Tapi saya bilang, jangan, kamu bisa lakukan apa saja Rafa ada gini. Kamu tonton aja channel saya terus, nanti kita akan buat video-video lebih seru lagi, saya bilang kan, nanti tonton. Habis itu coba Rafa kalau di Bali, saya ajak keliling kamu gini, biar kamu lebih semangat lagi. Tapi akhirnya dia semangat juga loh. Kadang-kadang dia nge-nelpon saya, Beli, saya lagi olahraga nih. Kan yang tadinya kan? Benar-benar sudah mau menghabisi, menyudahi semuanya, ternyata bisa bangkit dan berolahraga. Berolahraga. Dia belum sempat ngirimin saya video loh. Mungkin dia lupa, nanti coba saya call lagi. Wow, gimana nih perasaannya Beli Jigo sehingga ada orang-orang yang tadinya mungkin udah nggak tahu, udah give up, akhirnya bisa semangat lagi gitu. Perasaan saya sih senang banget lah. Dalam arti memang tujuannya ya hidup itu kan harus berbuat baik lah. Jadi semasa kalian hidup berbuatlah yang baik, janganlah berbuat kejahatan. Karena berbuat baik nanti di kehidupan kalian berikutnya itu akan lebih baik lagi. Iya, kalau di Bali itu karma gitu ya. Jadi Tuhan tidak tidur loh. Semasa kalian bisa berbuat baiklah sesama makhluk di dunia ini, seperti itu. Sepakat banget. Nah, itu dengerin sama DM ya. Nah, bicara tadi YouTube YouTube channelnya Beli Jigo apa nih? Supaya kita juga bisa subscribe, kita juga bisa melihat kisah-kisah inspirasi dari seorang Beli Jigo. Jadi channel YouTube saya adalah Jigo Jig Channel. Kalian bisa tonton nanti di channel saya dan kalian bisa subscribe juga. Ingat share ke teman-teman kalian ya, agar saya lebih bisa membuat konten yang lebih bermanfaat lagi dan bisa berkembang lagi seperti itu. Wow, keren. Kerennya adalah namanya Jigojik gitu. Padahal nama aslinya adalah Inyoman Juniarta. Kenapa namanya Jigojik? Pasti ada kisah yang mau diceritain nih. Kita perlu tahu nih kira-kira apa. Tapi jangan dijawab dulu. Karena masih banyak kayaknya tempat-tempat atau spot-spot yang perlu kita lihat. Kita keren. Sambil jalan yuk. Siap. Silakan.
kenapa nih namanya Beli Jigojig? Nah dulu kan waktu SD saya kan ibu saya kan punya teman tamu Jepang kan. Nah jadi saya bilangnya sama tamu Jepang ini, dia nanya what's your name gitu dia. Saya nanya kan Inyoman Juniata, katanya kepanjangan gitu. Mana kalau saya panggil kamu Jigo gitu. Oh, keren juga kan Jigo kan. Apa sih arti Jigo ini? Ternyata Jigo itu 25, saya nggak tahu nggak paham kenapa dia ngasih nama seperti itu. Mungkin ada maknanya tapi saya nggak tahu lah. Waktu itu kan saya belum apa. Ya karena masih kecil ya. Ya masih kecil kan belum paham banget bahasa Inggris nih. Cuma saya tahu what's your name gitu aja. Iya. Nah jadinya Jigo, keren banget ya. Akhirnya saya pakai nama Jigo. Nah di beberapa kemudiannya saya tambahin lagi dikit Jigojig. Kayak lebih keren loh kan. Iya benar. Jadi lebih enak untuk diucapin gitu ya dan didengar gitu. Betul. Nah, bicara dengan Jigojig ini maksudnya apakah memang ada usaha juga yang punya brand nama Jigojig? Kebetulan saya punya ya kecil-kecil lah. Punya Jigojig merchandise clothing gitulah. Ya, jadi juga untuk memproduksi pakaian-pakaian dengan brand Jigojig gitu ya. Nah, jadi dulu saya membuat ini kan keuntungan itu setengahnya itu kan untuk disumbangkan ke Selamati yang membutuhkan gitu loh dulu. Nah, alhamdulillah Astungkara saya sudah bisa melaksanakan itu ke Yayasan Cahaya Mutiara Robot waktu itu. Biarpun dalam jumlah yang tidak besar lah gitu. Tapi ya banggalah saya, disitulah kebanggaan saya. Nah, jadi kalau misalnya nanti orang-orang mau belanja atau mau membeli merchandise dari Jigojig, ini bisa kemana nih? Bisa nanti cek di Instagram saya, Jigojig clothing merchandise. Keren banget. Jadi kita bisa langsung membeli, cek aja di Instagramnya Jigojig gitu ya. Sudah tertera kok nomor WA, sudah ada kok. Oke, menarik. Tadi kita udah ngebahas tentang usaha dari Beli Jigo, habis itu bagaimana bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Dan ada merchandise dari Jigojig. Penasaran adalah kejadian tahun 2012 gitu ya. Kita flashback sebentar, mohon maaf Beli Jigo boleh cerita nggak? Boleh. Itu seperti apa sih kejadiannya dan akhirnya bisa selamat dari kejadian yang mungkin itu ada beberapa yang akhirnya harus gugur di sana gitu. Oke. Nah, jadi awalnya saya dulu kan di tahun 2006 join di Costa Company. Jadi saya kerja di cruise ship. Itu di awal bulan Oktober kalau salah ya saya join. Nah, dalam arti saya join ini saya ingin membantu orang tua dulu kan. Karena orang tua kebeban banyak hutang gitu kan. Nah, akhirnya ya tercapai sih itu. Nah, cuman saya kan pengen berubah nasib saya dengan cara mencoba kerja kapal pesiar, ternyata asik juga. Nah, selang beberapa tahunnya, itu di tahun 2012, tanggal 13 Januari 2012, itu kapal pesiar Costa Concordia mengalami kecelakaan. Jadi itu human error, jadi kesalahan kapten, itu menabrak karang di belakang di pantatnya kapal pesiar. Jadi pas mesin ya? Iya, di pas mesin. Jadi dek samping itu loh. Nah, jadi ini singkat kata aja, singkat cerita aja. Nah, jadi itu kena karang itu robeknya sekitar 75 meter. Jadi air itu langsung masuk. Nah, jadi dulu saya pingin sih waktu di atas tuh pingin loncat. Cuman saya berpikir ini robek lambungnya berapa gitu kan. Takut saya begitu saya nyebur ketelan nanti. Udah nggak bisa ngapain. Karena sebelum saya pernah saya lihat ke bawah sebelum saya jumping itu ke air, saya lihat itu ada pelampung yang kosong, empty lah. Tapi karena di pelampung itu kan ada lampu emergency. Jadi kena air itu dia nyala. Itu saya lihat banyak banget pelampungnya. Berarti kan pikir saya ini kayaknya orang banyak kesedot di dalam. Nah, itu kemungkinan orang meninggal sekitar 35 orang sih, kurang lebih lah. Dan juga saya dengar ada bayi umur 6 bulan ya, itu meninggal juga. Nah, jadi setelah kecelakaan itu saya mendapatkan perawatan di Italia. Nah, sebelum mendapat perawatan, artinya Beli Jigo ini emang akhirnya terjun atau ternyata tergelincir? Oke, jadi sebelum kapal ini miring, ya itu kan kemiringan kurang lebih 40 derajat kan. Nah, itu saya coba karena lebar kapal ini kan 45. Nah, saya dari atas sini itu saya coba menyelamatkan diri ke bawah dengan saya kan pengen biar jumping itu biar dekat gitu, biar enggak begitu tinggi kan. Jadi saya dari sini itu turun. Nah, begitu saya turun di pertengahan, nah itu kapal tuh mulai miring sekitar 90 derajat. Nah, kepleset lah saya. Jadi sebelum saya kepleset sempat
apa kayak ada besi gitu loh. Saya bergelantungan. Jadi ini nahan apa? Ankle saya ini nahan besi itu kan karena cuaca dingin. Itu sekitar 13 derajat Celcius kan dinginnya itu. Apalagi baju saya basah kan jadi gemeter. Nah, dari sini tuh saya megang. Saya masih ingat itu dari sini saya megang tangan saya. Nah, itu licin dia, kayak licin karena mungkin karena saya bergelantungan lama kan. Jadi semakin ke sini. Nah, terakhir pegangan itu saya seperti ini, terakhir pegangan karena saya pingin biar kuat nahan gitu loh. Ternyata apa boleh buat, saya lihat ke bawah itu akhirnya pasrah, lepas, terjun bebas. Betul. Saya hanya bisa mengatakan berpikir satu cuma 2 kata aja, hidup dan mati. Wow. Karena 14 meter loh itu nggak. Iya itu udah. Dan akhirnya setelah terjun bebas, Bli Jigo sadar setelah di rumah sakit. Iya betul. Begitu saya jatuh itu udah nggak ingat apa sih. Iya. Itu kata dokter sih saya katanya sempat koma 5 hari, ada yang bilang 7 hari. Nah begitu saya koma itu saya sadar itu saya dengar suara alarm sih. Alarm kayak apa itu? Pokoknya saya pas sadar itu udah hanya mendengar suara-suara tapi nggak tahu apakah ini kita dalam keadaan masih hidup atau ternyata memang sudah nggak ada gitu ya. 50-50 lah. Iya benar. Nah begitu saya sadar, saya lihat tubuh saya udah banyak kabel gitu, kayak colokan aduh. Apakah memang hanya bagian kaki atau seluruh tubuh ternyata mengalami luka? Nah, jadi saya mengalami yaitu spinal injury, itu tulang belakang patah lah. Jadi ada kecederaan di tulang belakang. Nah, tulang belakang inilah yang menyebabkan saya seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ya saya harus terimalah. Gitu. Karena mungkin Tuhan berkehendak yang lebih baik lah untuk diri saya. Bahkan ada cerita bahwa ternyata Bli Jigo adalah orang Indonesia satu-satunya yang recovery-nya paling cepat gitu ya. Iya, paling cepat dan sayalah orang pertama kali yang dirawat di rumah sakit Firenze Italia. Orang Indonesia pertama kali. Wow, itu apa yang membuat Bli Jigo harus bisa bangkit lebih cepat daripada yang lain? Satu, saya ingin sembuh. Okay. Kita pasti lah ingin sembuh. Habis itu sebenarnya dari orang-orang terdekat sih kayak dokter itu mereka memberikan semangat. Jadi mereka memberikan semangat. Nah intinya saya tuh pingin sembuh, pingin pulang. Dan pingin nikah gitu loh. Nah, makanya saya harus sembuh gitu. Nah, akhirnya bulan keempat itu saya sudah bisa belajar duduk untuk bisa melakukan aktivitas. Di bulan ke-6 itu saya sudah bisa mandiri. Wah, keren. Jadi banget. Dokternya betul-betul amazing banget gitu. Seneng banget dia. Itu kan keterpurukan tuh selama 6 bulan tuh ya. Setelah itu baru bisa bangkit gitu. Betul. Di masa-masa terpuruk ini, Bli Jigo, pernah nggak berpikir bahwa sama seperti tadi Bli Jigo pernah bilang kan ada teman yang juga akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. Apakah Bli Jigo juga pernah merasakan atau berpikir seperti itu? Itu pasti, udah pasti. Pokoknya depresi udah pasti. Itu saya pingin bunuh diri dulu. Dan saya ngobrol sama dokter, nah tolong kasih saya injeksi formalin saya bilang. Karena saya sudah pikir saya hidup ini udah saya nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi seperti ini. Dan dokter tetap memberikan saya semangat. Dan waktu saya minta di formalin itu dokter tuh bukannya gimana malah ketawa dia. Dia bilang what are you doing gitu ya. Are you crazy gitu aja. Malah tidak diberi semangat tapi malah diberi candaan supaya kita tidak terlalu serius. Iya, gitu tidak terlalu serius dalam arti itu adalah istilahnya biar kita nggak stres juga kan. Jadi kita betul-betul di take care banget lah di sana. Jadi pokoknya pelatihan semua kita dikasih supaya kita bisa dengan menggunakan kursi roda ini supaya kita bisa mandiri. Itu yang penting pertama. Kan akhirnya melewati masa terpuruk, bangkit, balik lagi ke Indonesia, ke Bali pada khususnya. Kan tujuannya pengen menikah nih. Apakah calon istri akhirnya bisa menerima apa adanya atau ternyata meninggalkan begitu aja? Ini seru kayaknya kita pengen tahu nih. Ini kalau istri saya ini sebenarnya penyemangat saya yang nomor 1 ini. Wow. Jujur. Nah, keluarga nomor 2 kan gitu lah. Karena apa saya milih istri? Istri ini kan pendamping saya, pendamping hidup dan mati saya kan. Sampai saat ini kan. Nah, jadi saya sudah dulu kita masih pacaran itu saya sempat dulu bilang ke dia kamu cari aja cowok lain. Aku sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, akhirnya saya usir beberapa kali lah kasarnya gitulah. Karena saya nggak pingin dia tuh nanti istilahnya dipandang orang tuh, wih kok sama orang gini gitu dipandang orang. Takut saya seperti itu biar nggak mental dia tuh biar nggak down. Tapi ini saya jujur. Ini wanita paling tegar ini. Paling hebat, keren banget. Pokoknya memberikan saya semangat banget nih. Kalau bukan karena dia mungkin saya nggak
nggak bisa sesaat ini gitu loh. Mungkin nggak bisa kemana-mana juga. Itu dia. Jadi Sobat DM bisa belajar ya bahwa ternyata hubungan itu nggak hanya pas suka-suka aja, betul. tapi pas lagi sedih, bahkan mengalami hal-hal yang mungkin berat bagi pasangan kita bisa mendampingi sampai akhirnya bisa bangkit bersama, bahagia bersama. Keren banget. Jadi cuma pesan nih, kalau kalian yang punya pasangan, kalau pasangannya saling memberikan support ataupun bersama kalian hidup semati, itu tolong jangan diremehkan. Iya. Jangan disia-siakan. Sayangilah dia juga. Wow, keren banget tuh Beli Jigo. Kita waktu terbatas tapi banyak banget insight yang kita bisa dapatkan gitu kan. Nah, Beli Jigo, harapan Beli Jigo ke depannya nih. Wah, ini yang paling menarik nih. Jadi, harapan saya sih selaku disabilitas, kepingin sih siapa tahu mungkin dari pihak pemerintah ingin membuat suatu wadah atau yayasan untuk difabel, para difabel, biar mereka bisa hidup lebih mandiri lagi seperti itu, dan lebih membuat kreativitas yang lebih wah. Mungkin ada dari pihak swasta atau donatur mungkin siapa tahu mungkin jodoh ketemu saya kan, Jigo, kamu apa yang kau lakukan seperti ini? Nah, itu harapan saya sih, ingin membuat suatu yayasan atau wadah tempat di mana para difabel bisa menyuarakan atau memberikan kreativitas mereka yang luar biasa. Mungkin melebihi dari kalian semua loh. Wow, amin, kita aminkan ya Sobat DM. Mohon doanya. Pasti. Dan juga pada masyarakat, saya mohon kami di para difabel, ya kalau bisa janganlah dianggap kami itu orang lemah. Jadi berikanlah kami semangat, pokoknya yang terbaik lah seperti itu. Pastinya gitu ya, karena kita sama, kita masih bisa berkreativitas, bisa beraktivitas, tentunya juga melakukan hal-hal sama seperti yang lainnya gitu ya. Keren banget Beli Jigo, kita udah seharian, kita ngobrol banyak hal tadi, semoga Sobat DM mendapatkan insight yang tentunya bisa diaplikasikan dan juga bisa disebarkan ke siapapun nanti di luar sana, tentunya dengan menyaksikan tayangan kita di Dapat Media gitu kan. Terakhir Beli Jigo, kira-kira nih closing statementnya seperti apa untuk Sobat DM dan siapapun yang menyaksikan tayangan dari Beli Jigo. Oke, jadi Sobat DM, untuk kalian, apalagi untuk para disabilitas, saya cuma ingin berpesan pada kalian, jangan terlalu merasa putus asa, merasa malu, ataupun merasa lemah, ataupun kalian merasa tidak berdaya. Kalian bisa lakukan apa saja. Kalian bisa kemana saja, kalian bisa berikan gagasan apa, kalian bisa sukses juga ke depannya. Biarpun kalian beda fisik, tapi kita sama. Kita Indonesia, kita saudara. Jadi untuk kalian yang penyandang disabilitas, jangan lupa tetap semangat. Pokoknya keluarkan inspirasi kalian. Kita di sini akan bareng-bareng untuk memajukan difabel nanti ke depannya. Oke? Wow, thank you. Keren banget. Thank you. Terima kasih banyak. Ya. Terakhir, kita akan cek bener nggak kita buktikan Beli Jigo ini bisa nggak sih nyetir mobil sendiri. Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber sehebat Beli Jigo hanya di Open The Secret. Sampai jumpa.